Selamat malam anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan Pak Pendeta Victor dalam acara malam kita, yaitu Bedtime Story. Ya, seperti biasa hari Kamis malam kita mendengarkan cerita dari Pak Pendeta untuk kita mengantar tidur malam kita. Nah, anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat selalu ya, diberkati Tuhan ya. Nah, malam hari ini anak-anak, Pak Pendeta akan bercerita mengenai satu cerita yang berjudul Sticky Brains. Sticky Brains itu apa ya? Mungkin pikiran yang kayaknya kok udah nggak bisa diubah lagi gitu ya. Kayaknya pikirannya tuh itu aja jelek aja gitu. Kayaknya nggak bisa dilepaskan gitu. Nah, nanti kita lihat apa maksudnya gitu ya. Nah, hari ini seperti biasa Pak Pendeta mengajak kita untuk membaca satu Alkitab, satu firman Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan cerita, yaitu dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita punya teman ini namanya si Zara, ya, yang kok dia sedih sekali ya. Dia sedih sekali. Kenapa kok dia sedih? Karena minggu-minggunya menurut dia di dalam pikirannya itu minggu-minggunya dia ini, hari-hari selama seminggu ini kayaknya nyebelin banget gitu ya. Kayaknya kok bikin dia sedih, bikin dia jutek, bikin dia nggak nyaman gitu ya. Akhirnya temennya datang. Oh maaf, dia namanya bukan Zara, itu nama temennya, namanya adalah Arya. Nah, Arya merasa feeling bad, really bad. Dia bilang, aduh, kok aku perasaanku nggak enak banget ya. Nah, bahkan temannya Zara datang, kamu kenapa? Ayo dong main yuk kita main di luar atau main apa? Kita main saja hari ini. Dia bilang, enggak, aku nggak mau. Perasaanku nggak enak begitu ya. Wah, kenapa kamu? Kenapa kok diajak main nggak mau? Kok nggak mau diajak seperti biasanya kita kan bermain bersama? Dia bilang, what's wrong, Arya? Apa yang terjadi dengan kamu, Arya? This was the worst week ever. Jadi pokoknya sepanjang minggu ini hari-hari yang jelek deh untuk aku. Anak-anak pernah nggak merasa begitu? Minggu-minggunya tidak menyenangkan ya? Nah, wah, dia bilang menyedihkan sekali kalau hari-hari minggu-minggumu yang lalu itu sangat jelek ya. Dia bilang, coba boleh nggak kamu ceritain kenapa sih kamu minggu-minggumu jelek kemarin itu? Kamu tahu nggak, kata Arya. Pada hari Senin aku memutuskan tali sepatuku. Waduh, sepatu yang aku sangat suka, aku sangat sayang sekali. Talinya putus. Aku sedih sekali. Waduh, talinya kok putus gitu ya. Dan di hari Selasa aku belajar naik sepeda. Akhirnya aku menabrak batu dan akhirnya aku jatuh dan kakiku luka. Aduh, aku sedih banget. Bayangkan hari Senin sepatuku talinya putus. Hari Selasa aku jatuh dari sepeda. Kamu tahu nggak? Hari Rabu aku beli es krim yang paling enak di daerah kita. Dan kemudian apa yang terjadi waktu aku minum? Es krimnya meleleh, jatuh di baju yang paling aku sayangi, my favorite shirt. Jadi bajuku jadi kotor sekali. Aduh, gimana nih? Dan hari Kamis aku punya mobil baru. Dan aku mau main di race di depan rumah kita, parkiran di depan rumah kita itu kan ada race untuk anak-anak biasa main kan. Zara, ya, dia bilang, ternyata waktu aku bawa mobil baruku, ternyata Max, tetangga kita itu, dia juga rupanya punya mobil yang sama. Aku sedih sekali karena aku kira cuma aku yang punya mobil itu. Ternyata si Max juga punya mobil itu. Aku sebel banget gitu ya. Dan hari Jumat aku harus lama tunggu di sekolah karena mamaku terlambat menjemput. Nah, anak-anak pernah nggak mama atau papanya atau orang tua lambat jemput? Apa yang kalian lakukan? Sekarang ada telepon ya, punya HP. Kalau dulu ya nggak ada HP, mungkin waduh
berdiri di satpam. Wah, nunggu. Mana ini mama jemput? Oh, om satpamnya, sabar di sini, tunggu di sini ya, sabar aja di sini. Nah, mungkin kamu sedih sekali karena papa mama datang terlambat. Kalau papa datang atau mama datang jemput, wah mama ini kok datang lambat dan sebagainya, marah-marah. Dan begitulah perasaannya Arya pada waktu itu ya. Wah, Arya akhirnya ya sudah deh kalau gitu. Sebentar ya, aku mau pergi dulu. Nah, temannya si Zara pergi dulu. Dia tanya-tanya informasi kepada orang tuanya, kepada orang tua Arya dan seterusnya. Akhirnya dia datang lagi kepada Arya. Dia bilang, "Hei Arya, kamu sebenarnya harusnya bersyukur kepada Tuhan karena coba kamu harus melihat perspektif yang lain. Kamu harus melihat, memikirkan hal yang lain. Kamu nggak boleh hanya bersedih aja, nggak boleh hanya lihat pada hal-hal yang buruk yang terjadi pada kamu. Kamu harus lihat ada hal-hal baik yang terjadi pada dirimu juga. Apa itu? Kan tali sepatumu putus. Nah, akhirnya kamu juga mendapatkan sepatu yang baru dari papamu, betul nggak? Nah, karena tali sepatunya putus, nggak bisa dipakai lagi, akhirnya papanya belikan tali yang baru. Kenapa kamu nggak bilang, nggak bersyukur bahwa aku mempunyai sepatu yang baru, ya kan? Harusnya kamu berpikirnya seperti itu. Nah, kamu tahu nggak? Kamu kemarin jatuh dari sepeda, ya kan? Kamu baru belajar naik sepeda, tapi kemudian karena kamu jatuh, akhirnya kamu jadi bisa lebih berhati-hati naik sepeda. Kamu bisa naik sepeda dengan baik, bahkan wah lepas tangan. Tapi anak-anak jangan begitu ya. Nah, tapi karena jatuh, akhirnya kamu bisa menjadi lebih pintar. Itu proses belajar juga ya. Pernah nggak kalian jatuh dari sepeda dan kemudian akhirnya semakin lebih hati-hati, ya kan? Nah, kemudian bajumu kotor karena es krim. Tapi papamu bilang bahwa kamu sudah membersihkannya, kamu sudah mencucinya dan bajumu kembali menjadi bersih dan bagus. Kenapa kamu nggak berpikir tentang aku punya baju yang sudah bersih, sudah bagus, bukan hanya berpikir tentang baju yang jelek aja, baju yang kotor dan seterusnya gitu ya. Dan waktu kamu ketemu Max, akhirnya kamu main bersama-sama dengan dia kan, mobil-mobilan, kalian senang sekali, orang-orang yang lain juga senang sekali melihat kalian bermain. Jadi kamu jangan berpikir bahwa Max punya mobil yang sama, kok harusnya aku aja yang punya. Tapi kalian bisa kenapa kamu nggak berpikir bahwa senang ya bisa main sama-sama begitu ya. Nah, mamamu memang terlambat menjemput karena mama sibuk sekali pada hari Jumat itu. Tapi on the weekend, pada hari Sabtu, dia mengajak kamu camping kan, dia ngajak kamu vacation, dia ngajak kamu jalan-jalan. Nah, jadi memang hari Jumat dia terlambat menjemput, tetapi dia punya spend time, punya waktu khusus untuk bersama-sama dengan kamu. Kenapa kamu nggak pikir tentang yang itu? Bukan berpikir tentang mama jemput saja terlambat, mama terlambat saja jemput ya. Tapi coba kamu berpikir bahwa mama mengajak saya camping atau mama mengajak saya jalan-jalan dan seterusnya. Itu kan pikiran yang baik. Jadi itu akan membuat kamu menjadi senang. Wah, iya ya. Aduh, kalau gitu terima kasih ya Zara, kamu sudah mengingatkan saya. Dan saya sangat berterima kasih karena kamu mengingatkan bahwa setiap kita harus berpikir hal-hal yang baik, harus keluar dari pikiran-pikiran negatif saya. Arya was feeling confused. Dia bilang sama mamanya, kemudian dia datang kepada mamanya, "Mama, maafkan, saya selalu berpikir pada hal-hal yang jelek aja. Saya padahal bisa berpikir untuk hal-hal yang baik. Mom, I think there's something wrong with me. Saya selalu berpikir bahwa saya ini melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk saja. I only remember the bad stuff that happens." Ya, it makes me feel like I'm bad too. Jadi berpikirnya seolah-olah saya itu melakukan hal-hal yang jelek aja. Tapi padahal saya bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi bilang, mamanya datang memeluk dia. "Oh my sweetheart, that sounds very frustrating, ya. And can I tell you a secret?" Jadi boleh nggak aku mengatakan sesuatu rahasia kepadamu? Dia bilang, "Oh iya, apa tuh mama?" "I sometimes feel that way too." Jadi mamanya juga sering merasakan hal yang sama. "Oh ya?" Dia bilang,
Apa mama juga pernah merasakan hal yang sama? Really? Ya, mama juga pernah merasakan yang sama. Yes. So does your dad. Ya, almost everyone feels like that some of their time. Jadi juga papamu juga pernah memiliki perasaan yang sama. Tetapi kita melihat hari ini kita harus memikirkan hal yang baik. Jadi itu sangat manusiawi. Nah, anak-anak, mungkin dari antara kita juga pernah merasa hal-hal yang demikian ya. Kita selalu merasa bahwa aduh ini bikin salah ini, bikin salah itu, bikin mama jengkel, bikin mama marah, bikin sesuatu yang lain. Tetapi apa setelah itu? Apakah kalian berhenti di situ atau kalian memperbaikinya? Dan itulah yang kalian ceritakan, hal-hal yang baik, bukan berpikir atau memikirkan hal-hal yang jelek-jelek saja. Firman Tuhan hari ini begitu jelas, dan kemudian mamanya memeluk dia karena mamanya senang sekali bahwa Arya tidak lagi memikirkan hal-hal yang jelek dalam kehidupannya, tetapi memikirkan hal-hal yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi anak-anak, hati, pikiran, semuanya kita harus tertuju fokus kepada hal-hal yang baik, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua menjadi hal yang baik. Pak Pendeta ingin kalian mengucapkan hal-hal yang baik kepada adik, kakak, mama, papa, dan seterusnya. Katakan satu sebelum tidur, katakan kepada papa dan mama hal yang baik yang kamu ingin lakukan besok, ya. Pak Pendeta sama Agatha itu setiap kali mau tidur, apa kata-kata ucapan syukur yang Agatha mau sampaikan? Nanti dia katakan, oh, besok pagi saya mau ini, besok pagi aku mau itu, dan seterusnya. Nah, sebelum tidur malam, ajak papa dan mama bicara bahwa aku mau melakukan hal yang baik besok pagi ini, membuat ini, melakukan ini, dan semuanya, ya. Apa yang baik yang kalian bisa lakukan pada besok hari untuk kalian lakukan bersama-sama dengan papa, mama, adik, kakak, dan seterusnya. Tidur malam ini kita diingatkan untuk selalu berpikir dan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih pada malam hari ini kami diingatkan untuk berpikir yang baik, melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya berpikir hal-hal yang jelek, yang buruk, yang jahat, tapi hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri cerita malam ini, dan firman Tuhan akan terus ada dalam hati kami. Kami istirahat malam ini, tidur, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, papa mama, kakek, nenek, semuanya dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau melakukan hal yang baik dalam kehidupanku. Terpuji nama Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Tuhan Yesus juga memberkati papa mama. Penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita sepanjang malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.